Dalam laporan cuaca pukul 6 pagi ini, peringatan topan biru masih berlaku. Sayang sekali, Mia dan truk hampir berciuman. Truk, ayo main permainan berikutnya. Mia, kamu hamil. Tapi kamu malah senang-senang di sini. Suamimu tidak akan marah? Seolah punya hak bicara. Bisa melakukan sesukaku. Dan dia tak akan berani menolak. Saatnya bermain. Jujur atau tantangan? Tantangan? Dia harus menelepon suaminya dan menyuruhnya datang. Telepon dia, telepon dia. Dengan adanya topan, dia mungkin tak bisa datang. Kenapa tidak? Dengan satu telepon dariku, dia harus datang apapun yang terjadi. Halo, Nek. Mengalami tanda-tanda keguguran. Tolong datang. Aku keguguran. Tolong datang. Siapa itu, Dr. Job? Kok teleponnya langsung ditutup? Des, lanjutkan appendektomi Nate. Aku harus pergi. Untuk putriku. Tapi, Dr. Job, di luar hujan deras. London. Aku menantunya. London. Maaf, Dr. Hunt. Aku sudah berusaha. Kurasa Dr. Job tak akan bertahan lebih dari 1 jam. Nate. Ini jarum emas keluargaku. Pergilah. Selamatkan bayi Mia. Kalau tidak, dia tak akan bisa jadi ibu lagi. Aku akan melakukan. Ke Mia sekarang, bertahanlah. Pergilah. Aku akan membawanya kembali. Kau harus bertahan. Mia, sepertinya dia tidak terlalu mencintaimu. Kau kalah. Dalam tantangan ini, pilih hukumanmu. Jangan khawatir. Satu telepon dariku. Dia akan datang. Bahkan saat badai. Mia. Kamu bisa minum anggur? Bukannya kamu bilang kamu keguguran? Kamu gila? Kamu bilang aku keguguran? Kamu perusak suasana. Nggak kelihatan kita lagi main? Oke. Ini hukumanmu, karena kamu terlambat. Mia, bagaimana kamu bisa bercanda soal begitu? Ayahmu khawatir keguguran. Dalam perjalanan ke sini, dia pergi sana. Nek, aku datang merayakan ulang tahun truk. Kamu tidak menyiapkan hadiah, malah bawa kotak E3K, merusak semuanya. Lihat dirimu, menyedihkan sekali. Apa kau benar-benar pria?
Mia, tak mau berdebat denganmu. Ke rumah sakit, Landon sekarat. Nate. Mia hanya merayakan ulang tahunku. Meski kau cemburu, kau tak seharusnya mengutuk anakmu sendiri dan ayah mertuamu. Jangan jadikan ayahku alasan. Aku cuma merayakan ulang tahun truk. Perlukah kau mengutuk ayahku? Kau tahu bagaimana ayahku memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Dia mengajarkan semua yang dia tahu padamu. Begini caramu membalasnya? Lihat pria tak berguna ini, mana pantas dia untuk Mia? Kalau Mia jadi istriku, akan kutaruh dia di atas altar dan kupuja. Kau cuma orang miskin tak berarti, Nate. Beraninya kau banyak bicara? Ini jarum emas keluarga kami. Selamatkan bayi Mia. Kalau tidak, dia tak akan bisa jadi ibu lagi. Aku akan membawanya kembali. Kau harus bertahan. Bukan waktunya bertengkar dengan mereka. Aku harus menyelamatkan anak kita dan membawa Mia. Untuk menemui Landon untuk terakhir kalinya. Jangan sentuh dia. Pergi. Kau membuatku kalah. Jangan sentuh. Nek, Kalau tidak mau ikut bersenang-senang, maka pergi dari sini sekarang juga. Kau dengar? Enyahlah. Sekarang. Kamar sedang ditutup. Buka dulu. Persetan kau. Nek, Dari semua hal yang bisa kau jadikan lelucon, kau malah membuat lelucon menjijikan. Landon mati gara-gara kau. Persetan dengan ulang tahunmu. Ini hari kiamatmu. kau tak apa-apa? Nek, beraninya kau. Bagaimana bisa memukul Trai? Kau sudah keterlaluan. Baik. Mari kita bercerai. Mia. Landon kecelakaan saat dalam perjalanan ke sini. Untuk menyelamatkanmu. Sekarang dia terbaring di ranjang rumah sakit. Kau tidak mau menemuinya untuk terakhir kalinya? Nate, kau masih mengutuk ayahku, ya? Perintahkan kau. Berlutut di hadapan Dan minta maaf sekarang juga. Kalau tidak, akan kuberitahu ayah bahwa kau terus bilang dia sudah mati. Kukira kau begitu hebat. Tapi kau gampang sekali berlutut. Nona Job cuma bercanda. Kau kesal, jadi terus memaki orang. Tuan Job menganggapmu seperti putranya sendiri. Dia terlalu baik padamu. Pada akhirnya, kau cuma tak tahu berterima kasih. Mia, telepon rumah sakit. Kalau kau tak percaya padaku, mana mungkin aku berbohong soal hal seperti itu? Baik, akan tanya. Aku tanya sekarang. Ada yang terasa sakit? Hidungku sakit. Nate pasti. Hidungmu terluka parah. Ayo ke rumah sakit. Bagi pria, terluka itu bukan apa-apa. Cium aku, nanti tak sakit lagi. Tapi aku takut ada orang yang akan mencelakaiku karena itu. Lihat, ini hukuman atas tindakanmu yang gegabah tadi. Sebaiknya kau ingat pelajaran ini. Kalau tidak, Aku tak tahu bagaimana akan membantumu menebus kesalahanmu lain kali. kali ini mereka berciuman. Lain kali, mereka bakal tidur bersama. Mia, aku tanya untuk terakhir kalinya. Kamu tidak mau ikut aku ke rumah sakit menemui ayahmu? Astaga. Sekarang kamu masih mengutuk ayahku.
Aku akan meneleponnya sekarang. Untuk mengadukanmu. Mia, jangan marah, bisa melukai dirimu sendiri. Ingat bahwa kau hamil. Lepaskan dia. Demi aku. Aku tak mau pestaku jadi rusak. Lihat, truk sangat berbeda darimu. Dia memohon untukmu meski dipukuli. Kalau kau mengamuk cuma gara-gara permainan. Truk, suruh anak buahmu usir dia. Aku tak mau lihat dia. Pengawal, Tunggu. Mia, lihat. Nate kelihatannya tidak sehat. Biarkan dia. Dia pura-pura. Usir dia. Dr. Han, Dr. Job sudah meninggal dunia. Landon, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Dr. Hunt, kremasi akan dimulai. Mia belum datang? Landon paling menyayanginya. Dia bahkan meninggal karenanya. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Nate, ayo, telepon dia. Mia, kau di mana? Kremasinya segera dimulai. Kemarilah. Berhenti. Mia sedang liburan denganku di Pulau Biru. Berhenti menelep dan mengganggunya. Dr. Kane, Mari lanjutkan. dia tidak akan datang. Keterlaluan. Ini keterlaluan. Jangan melamun, Nate. Ambilkan sandal rumahku. Kau masih marah soal itu? Jangan marah padaku. Kau tahu, Semua teman orang kaya. Mereka tak main-main. Kalau tak ikut bermain, bisa masuk lingkaran mereka? Benar, kan? Kenapa menyeretku ke permainan kalian? Kalau kalian tidur bersama, apa aku harus menonton dari samping? Apa yang dikatakan? Truk dan aku teman masa kecil. Kalau ada apa-apa di antara kami, apa aku akan mengandung anakmu? Lagi pula, kau tak peduli aku hamil. Kau terus cari salahku, tak bisa sedikit manjakan aku. Memanjakanmu? Permainanmu merenggut satu nyawa. Demi masuk kalangan elit, kau menyebabkan kematian ayahmu. Dan kau minta kumanjakan? Ada apa denganmu? Ayah sudah tua. Berhenti mengutuknya. Ini hadiah ulang tahun yang kubelikan untukmu di luar negeri. Aku ingin pulang merayakannya denganmu, tapi penerbanganku dibatalkan. Terlambat sehari tak masalah, kan? Tahu terima kasih. Aku tak tahu terima kasih.
Meski begitu, aku masih lebih baik darimu yang mengabaikan ayahmu demi liburan dengan Trai. Nek, kamu berprasangka buruk, selalu melihat truk benar. Kamu menunjukkan sifat aslimu, aku hamil. Menunjukkan sifat asliku? Apa maksudmu? Apa aku salah? Truk pakai permainan itu untuk mengujimu. Dan apa yang kau lakukan? Kau terlambat dan mengamuk. Sekarang aku berusaha menghiburmu. Kau cari gara-gara denganku. Kau berkali-kali mencaci ayahku. Nek, berlutut dan minta maaf padaku. Mia, kau menghabiskan hari di luar bersama pria lain, lalu menghina aku dengan memberiku sesuatu Troy tak inginkan. Landon mati karenamu. Tapi, kau ingin aku berlutut dan meminta maaf? Kau tak peduli padaku. Truk benar. Orang sepertimu tak pantas mendapatkan aku atau anak. Aku akan menggugurkannya. Mia, apa yang kau lakukan? Apa kau tak tahu harapan terbesar Landon adalah agar kau melahirkan bayinya dengan selamat? Landon baru meninggal seminggu. Bagaimana kau bisa menggugurkan anak kita? Sudah kubilang, kau tak pantas mendapatkan aku atau bayi ini. Bayinya sudah tiada. Aku gagal memenuhi keinginan terakhir Landon. Pernikahan ini harus diakhiri. Landon, aku datang menemuimu. Mia, ini dia. Nek, keterlaluan. Ayah masih hidup dan sehat. Kau bilang dia sudah mati. Kau bahkan membuat batu nisan. Kenapa kau begitu jahat? Aku menggugurkan anakmu. Haruskah melampiaskannya pada ayah? Apa? Mia, apa kau tak mengerti kalau Landon itu? Selain itu, apa yang dikatakan pada ayah? Kenapa dia tak mengangkat teleponku? Apa kau tahu bahwa gara-gara kamu, Bibi Buyut Truk kehilangan waktu emas untuk berobat lalu meninggal? Mia, Landon sudah meninggal setengah bulan. Sudah cukup buruk kau tak peduli. Tapi demi kerabat Troy yang tak ada hubungannya denganmu, kau buru-buru merusak makam ayahmu. Kau tak tahu berterima kasih. Diam. Ayah hidup dan sehat. Berhenti bicara ngawur. Mia, jangan buang waktumu untuk dia. Bongkar batu nisan palsu, agar ada tempat untuk bibi buyutku. Tidak mungkin. Mia, itu makam ayahmu. Surga akan menghukummu karena ini. Dasar kau. Omong kosong. Ini cuma makam palsu buatanmu. Tapi tak apa, akan turunkan sekarang. Aku mau lihat. Apa ada sesuatu di dalamnya? Jangan. Kau akan menyesal. Diam. Jangan. Hentikan. Jangan.
Mia, sekarang kau tahu bahwa Landon itu licik sekali kau. Kau membuat makam palsu, bahkan abu palsu. Kau pikir ini akan membodohiku? Nate, kau putus asa karena kau tak bisa menyaingiku. Memanipulasi rasa bersalah Mia, tak tahu malu. Nek, lihat aku membongkar kebohonganmu di depan semua orang hari ini. Mia, jangan lakukan. Itu abu ayahmu. Omong kosong. Mia, apa yang kau lakukan pada makam ayahmu? Mia, apa yang kau lakukan pada makam ayahmu? Bagaimana bisa menaburkan abu ayahmu seperti ini? Dr. Kane, apa maksud Anda? Aku tidak menaburkan abu ayah. Yang kutaburkan hanyalah abu palsu buatan bajingan tak tahu malu ini. Apa maksudmu? Dr. Kane tak tahu apa yang terjadi. Nate bilang ayah sudah meninggal dan membuat makam palsu serta abu palsu. Dia menuduh aku penyebab kematian ayah. Belum lagi. Dia bilang ayahku agar tak angkat teleponku. Lalu, dia menyebabkan kerabat teman meninggal. Dia pria tak berhati. Pecat dia. Nate. Nate. Siapa yang melakukan? Anda apa-apa, Dr. Hunt? Aku baik-baik saja. Tapi Landon. Nate, Dr. Kane di sini. Hentikan sandiwaramu. Dr. Kane, pria ini masih tak menyesal. Kau harus memecatnya. Minta semua rumah sakit di Jorve agar tak mempekerjakannya. Mia, apa kau masih belum tahu bahwa Dr. Job sudah tiada? Dia sudah tiada. Dr. Kane, maksud Anda apa? Dr. Job yang mana? Siapa lagi di sana? Ayahmu, Landon Job. Kau tak mengenalinya? Maksudmu apa? Ini makam ayah? Mustahil, ayah hidup dan sehat. Mana mungkin dia meninggal, tak menerima kabar apa? Mustahil. Kau yakin? Dr. Hunt berkali-kali memberitahu. Dia terus meneleponmu. Mana mungkin kau tidak tahu? Mia, sebenarnya kau ngapain sampai tak tahu Landon meninggal? Kami kira tidak hadir. Di pemakaman karena tak sanggup menerima kabar saat hamil. Kami tidak tahu. Tidak, mustahil ayah meninggal. Ayah tak mungkin meninggal. Nek, berapa kau bayar mereka? Kau melibatkan seluruh rumah sakit dalam sandiwaramu. Kau bilang ayah meninggal. Kau ingin mati? Kau ingin mati? Mia. Kau, Kau memukulku? benar. Aku memang memukulmu, dasar bodoh. Landon meninggal karena kau. Kau tak menghadiri pemakamannya, malah pergi ke luar negeri bersama pria ini. Sekarang kau menodai makam ayahmu. Mia, apa kau sadar apa yang kau lakukan? Sayang, jangan khawatir. Mereka membohongimu. Biar menelepon, dan semuanya akan jelas. Aku tahu bisa.
mengandalkanmu di saat paling genting. Mia, Ayahmu meninggal di jalan demi menyelamatkan bayimu. Kau tak mau menemuinya? Apa kau begitu ingin jadi selingkuhan Troy? apa maksudmu? Maksudku jelas. Kau tak tahu dia bertunangan dengan pewaris keluarga Hart? Kalian bermesraan di depan umum. Kau tak punya malu? Truk dan aku hanya teman masa kecil. Pikiran kalian mesum. Jadi, semua yang kalian lihat jadi mesum. Kami tidak bersalah. Jangan berani-berani memfitnahku. Jangan berani-berani memfitnahku. Jangan berdebat dengannya. Kebenaran akan segera terungkap. Kau akan menyesal seumur hidup. Omong kosong. Hal yang kusesali, menikah dengan bajingan pembohong sepertimu. Kau tak berhenti menghina ayahku. Sebentar lagi, Kau akan berlutut dan minta maaf padaku. Tuan Sao, kami mengetahui bahwa ayah Mia meninggal pada hari ulang tahun Anda. Dimakamkan di pemakaman yang sama dengan bibi buyut Anda. Sebaiknya Anda Menghibur Mia. Tenang, Mia. Pasti dia salah paham. Suruh orang lain menanganinya. Aku. Ayah benar-benar meninggal karena aku? Nek, kenapa ayahku meninggal? bukankah ku bilang, Di pesta ulang tahun Tro, Landon meninggal saat dia sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan bayimu. Aku memintamu datang hari itu. Kenapa kau menyuruh ayah datang? Seharusnya kau yang mati. Seharusnya kau yang mati. Saat kau meneleponku, aku sedang menjalani operasi usus buntu di meja operasi. Landon yang mengangkat teleponnya. Dia khawatir kau keguguran dan tak bisa hamil lagi. Jadi, dia buru-buru ke klub meski Topan sedang mengamuk. Dia sangat menyayangimu. Dia bahkan tak sempat berpikir kenapa kau tak menelepon ambulans saat kau sakit. Tapi kau, apa yang kau lakukan? Bukan begitu. Aku cuma main jujur atau tantangan dengan truk. Aku ingin menguji seberapa pedulinya kau padaku. Memuji aku? Permainan jujur atau tantanganmu dengan cinta pertamamu dibayar dengan nyawa ayahmu. Sekarang kau puas? Mia, Jangan sentuh aku. Mia, tenanglah. ayahmu sudah tiada, tapi kau masih punya aku. Bukankah bilang mencintaiku? Bukankah kau bilang mau melahirkan anak-anakku? Ya, Kita akan punya anak. Untuk menggantikan kehilanganmu. Itu harapan yang bagus. Tapi, kau tak akan bisa hamil lagi. maksudmu apa? Kenapa aku tak bisa hamil lagi? Saat Roy membawamu ke rumah sakit, apa kau tidak diberitahu? Atau kau terlalu sibuk bermesraan sampai mengabaikan yang lain? Tidak mungkin. Mustahil. Aku menggugurkan satu anak. Kenapa aku tak bisa jadi ibu lagi? Nate, Aku tahu kau mencintai Mia, tapi aku harus memberitahumu satu hal. Bertahun-tahun lalu, saat ibu Mia meninggal, Mia menceburkan diri ke sungai beku saat musim dingin karena sedih. Itu merusak kesuburannya. Dia sulit hamil. Kalaupun dia hamil, kemungkinan besar dia akan keguguran. Setelah itu, akan tak bisa hamil lagi. Masih akan menikahinya. Setelah tahu soal ini,
Landon. Tak keberatan. Mungkin sulit baginya, tapi bukan mustahil. Kalau dia hamil, aku akan berusaha sebaik mungkin. Untuk membantu mempertahankan bayinya. Aku akan membiarkan Mia mewujudkan keinginannya menjadi ibu. Bagus. Nate, Mia kuserahkan padamu. Pesan terakhir ayah adalah agar aku membantumu mempertahankan bayi itu. Tapi demi pria ini, kau tega menggugurkan anak kita. Sampai sekarang, kau masih berpura-pura tak tahu. Dan menolak mengakui bahwa kaulah penyebab kematian Landon. Aku kasihan padanya. Jangan alihkan topik. Jelaskan padaku. Kenapa tak bisa jadi ibu lagi? Jelaskan, sialan. Mia, aku tak percaya. Kau tidak bertanya. Bagaimana kau menyebabkan kematian Landon, tapi malah terpaku pada kenapa kau tak bisa jadi ibu? Kurasa dari dulu kau memang egois. Kau pikir semuanya harus berpusat padamu. Wanita egois sepertimu tak akan tahu betapa Landon mencintaimu. Dia tahu kau suka anak-anak. Jadi, dia menyembunyikan bahwa kau sulit hamil. Saat tahu kau hamil, dia sangat bahagia. Sampai rasanya ingin melompat kegirangan. Itulah sebabnya. Saat dia mengira kau akan keguguran, dia langsung bergegas ke klub untuk menyelamatkan bayimu. Bahkan kata terakhirnya adalah memintaku membantumu mempertahankan anak itu. Dia khawatir kamu tak bisa jadi ibu. Ini tak mungkin. Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Aku pasti akan hamil lagi. Kau boleh memilih untuk tak percaya padaku. Lagi pula, kau tak pernah percaya ucapanku. Sama seperti saat ku bilang kaulah penyebab kematian ayahmu. Diam. Trak. Mereka bohong padaku, kan? Ya, mereka pasti bohong. Mia, kita akan punya anak. Aku tahu itu. Cukup. Bagaimana kau bisa tak tahu malu di depan makam Landon? Mia, tega sekali kau. Landon. Kau menghabiskan Seluruh hidup menyelamatkan begitu banyak orang. Tapi akhirnya, kau mati mengenaskan. Dan putrimu justru yang menyebabkannya. Nek, Semua ini, salahmu. Apa? Aku? Ya. Kamu. Kalau kau tak menguras kepercayaanku dengan terus cemburu pada truk, aku pasti percaya kata-katamu hari itu. Apa hakmu mengremasi ayah? Kenapa kau tak membiarkanku melihatnya terakhir kali? Kau tak memberitahuku soal pemakamannya. Mia, bukankah kau seharusnya merenungkan perbuatanmu? Begitu aku masuk ke klub, aku langsung menyuruhmu ke rumah sakit untuk menemui Landon untuk terakhir kali. Tapi lalu, Kau sibuk menyenangkan Trai. Apa yang kukatakan, kau tak percaya. Nate, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Aku tahu. Kau masih marah soal hari itu. Tapi Mia benar. Tak seharusnya menyembunyikan kematian Landon dari kami. Demi melampiaskan amarah, kau menghalangi Mia menemui Pak Job terakhir kalinya. Begitukah seharusnya sikap seorang pria? Tega sekali kau melakukan ini pada Landon? Aku tak mengerti kenapa. Membesar-besarkan masalah kecil, sampai berlebihan. Oh, mungkinkah? semua jadi begini. Karena kecemburuan terang-terangan Dr. Hunt? Nek. Aku salah. Bercanda soal bayi di perutku waktu itu. Kau tak bisa menghukumku dengan kematian ayahku. Karena itu. Kau tahu betapa pentingnya bayi itu bagiku. Kalau aku benar-benar sakit, aku pasti langsung menelepon ambulans. Kami tak menyangka ada yang percaya kebohongan sekonyol itu.
Yang paling penting, lelucon itu ditujukan untukmu. Kau seharusnya tidak menyembunyikan operasimu dariku. Kalau aku tahu kau sedang dioperasi, aku tidak akan ikut permainan mereka. Kalau kau menjawab, ayah takkan meninggal. Jadi, ini gara-gara kamu. Mia benar. Kamu. Penyebab utama semua kekacauan ini. Aku belum pernah melihat pria sepicik ini. Membesar-besarkan. Salah paham kecil karena cemburu. Mia, kamu menyebabkan kematian ayahmu. Lihat bagaimana kamu Semua salahmu, tanpa malu. Nek, jangan menyangkal. Ayah mati karenamu. Kau menyebabkan kematiannya, menguburnya diam-diam. Sebagai hukuman untukku, apa itu membuatmu senang? Nate. Kenapa melibatkan Landon dalam pertengkaranmu dengan Mia? Mia memang bersalah, tapi dia tetap putri Landon. Landon. Tak ada siapapun yang mengantarmu saat dikremasi. Kasihan sekali kau. Ya. Dia punya seorang putri. Tapi tak ada yang datang mengantarnya. Mia, yang kau lakukan. Pada ayahmu. Mia, aku tak mengerti. Bagaimana kau bisa lepas dari salah? Saat melihat Dr. Kane mengumpulkan abu yang kau sebarkan. Jangan dekati aku. Sentuh aku, akan kupanggil polisi. Nek, berhenti pura-pura jadi korban. Aku bertanggung jawab atas kematian. Kau, Bukankah permintaan terakhirnya agar aku mempertahankan anak? Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian mengecewakanku sampai aku tak mau mempertahankan bayi ini. Kalian gagal memenuhi permintaan terakhir ayahku. Kan kalian mau berdebat? Aku beri kesempatan. Biar semua orang menilai siapa yang salah. Dalam semua ini, bagus. Kalian masih belum menyadari kesalahan kalian. Kalau begitu, kuharap kau mendapatkan yang kau inginkan. Ini video operasiku di rumah sakit. Ayah dan aku memutuskan untuk tidak memberitahumu. Kami tak ingin kau khawatir soal operasi kecil. Landon mengalami kecelakaan mobil. Dia memohon padaku menyelamatkan anakmu. Aku mengabaikan perintah dokter dan mencarimu. Apa yang kau lakukan? kenapa punya video ini? Kenapa? Tak bisa mengakui perbuatanmu? Lihat kalian minum sambil bermesraan. Dan berciuman. Kau sama sekali tidak terlihat sakit. Aku khawatir kau dan bayinya makin parah. Aku menahan diri. Dan memohon kau ke rumah sakit untuk menemui Landon untuk terakhir kalinya. Tapi kau tidak mempercayaiku. Demi menyenangkan dia, kau menuduhku merusak ulang tahunnya. Lalu, kau memaksaku berlutut dan menamparku. Sempat tanya aku tentang kondisi Landon. Bahkan saat ku minta kau hubungi rumah sakit untuk memastikan. Yang kau pikirkan cuma apakah hidungnya sakit. Sampai meninggal, Landon masih mengkhawatirkan bahwa kau tak bisa punya anak. Dia khawatir kau tak akan pernah jadi ibu. Ingin memeriksa denyut nadimu untuk tahu kondisimu dan bayi ini. Tapi kau biarkan Troy menghajarku. Jadi, aku harus memberitahumu bahwa Landon meninggal di perjalanan saat menyelamatkan bayimu. Landon seumur hidupnya mengkhawatirkanmu. Bahkan saat dia meninggal, Kau bahkan tidak. menatapnya untuk terakhir kali. Tidak. Kau tidak bilang padaku. Kau tidak memberitahu aku. Apa aku tidak bilang? Tidak. Kau sendiri tidak percaya. Aku baru selesai operasi. Kau menendang perutku sampai berdarah.
Aku hampir mati. Tapi kau bilang pada semua orang. Aku cuma berpura-pura. Kau bahkan menyuruh pengawal Troy melemparku keluar saat hujan. Saat aku sadar, aku meneleponmu. Tapi kau memblokirku. Tak menyerah. Menelepon pakai ponsel rekan. Kau sudah mematikannya. Kau keras kepala pergi ke Pulau Biru bersama Troy. Rumah sakit. Hanya menyimpan jenazah selama 2 minggu. Semua orang bertanya, kenapa Landon belum dimakamkan? Agar kau tak malu. Aku sudah mengurus pemakamannya. Kalau semua orang tahu, kau membunuh ayahmu demi sebuah permainan. Dan mengabaikan pemakamannya. Demi menyenangkan cinta pertamamu. Landon takkan bisa beristirahat dengan tenang. Tidak. Itu tak mungkin. Cukup, berhenti bicara. Sebagai menantunya, aku sudah mengurus semuanya. Aku merekam pemakamannya. Aku mengirimkan surat kematian dan foto-foto makamnya. Kau di mana? Nomorku masih kau blokir. Memangnya aku tidak bilang? Ironisnya, kau ingin aku menerima. Sampai ini setelah kau pulang bersenang-senang. Saat aku mengejek mukmu pergi jalan-jalan ketika Landon baru meninggal, kau langsung pergi. Dan menggugurkan anak kita. Tidak, sudah kubilang berhenti. Tak dengar, berhenti bicara. Sejujurnya, kukira kau datang hari ini. Karena ingin minta maaf. Karena menyesal, telah menyebabkan kematiannya. Tak kusangka. Kau datang untuk merusak makamnya. Untuk menghancurkan makamnya. Aku tak ingin mengatakan semua ini. Aku ingin kau masih punya sedikit harga diri di depan Landon. Tapi kau terus memaksaku. Sampai aku harus membongkar perbuatanmu di depan umum. Kau puas? Kau dapat yang mau. Semua orang mengkritikmu. Sekarang kau senang? Maaf. Aku salah. Aku benar-benar salah. Apa kita masih butuh polisi? Kalau minta maaf sudah cukup, Dr. Kane. telepon polisi. Tangkap mereka karena mengganggu ketertiban umum. Telepon polisi. Dr. Kane. Tangkap mereka karena mengganggu ketertiban umum. Nate. Beraninya kamu. Nek, kau tak bisa lakukan ini. Ayah sudah tiada, tak bisa masuk penjara, kan? Baiklah. Aku tak akan menelepon polisi. Kau bisa bilang padaku. Bunga kesukaan Landon. Kenapa tanya aku? Mana aku tahu bunga kesukaan ayah? Tentu saja kamu tidak tahu. Kamu cuma tahu kesukaan Troy. Akan kuberitahu. Bunga kesukaan Landon adalah mawar putih. Itu melambangkan kemurnian dan kesetiaan tak tergoyahkan. Dulu ibumu sering membelikan mawar putih untuk Landon. Itu tanda cinta mereka. Kau sudah melupakan semua ini. Dan merusak bunga-bunga di depan makamnya. Kenapa aku harus melepaskan orang bodoh sepertimu? Bukan begitu. Aku hanya ingin bergabung dengan kalangan elit. Sudah kubilang sebelumnya. Lingkaran sosial Troy jauh di atas kita. Sudah kubilang, jangan memaksakan diri masuk. Hanya karena kau teman masa kecilnya. Kau merayunya. Demi menaikkan statusmu. Tidak. Bukan begitu. Nek. Truk dan aku menjaga batas. Truk dan aku menjaga batas. Benarkah? Batasanmu yang katanya itu cuma untuk bercanda. Tentang anak kita demi menarik perhatian cinta pertamamu? Atau menurutmu bercanda itu membunuh ayahmu? Dengan tanganmu. Lalu menaburkan abunya? Mia. Kau sudah keterlaluan. Orang tuamu pasti kecewa.
melihatmu dari surga. Tidak, tidak, tidak. Berhenti. Tidak. Semuanya hilang. Aku tak bisa mengembalikannya. Dia tak akan kembali lagi. Mia, ini bukan salahmu. Itu kecelakaan. Ayahmu tak akan menyalahkanmu. Kalau ada yang salah, itu Nate. Gara-gara dia, kau kehilangan orang yang kau sayangi. Tutup mulutmu. Mia, aku cuma menghiburmu. Tapi kau malah melampiaskan amarah padaku. Menghiburku? Semua ini tak akan terjadi. Kalau bukan karena kau. Kau yang melakukannya sendiri. Itu bukan urusanku. Baiklah. Aku tak dibutuhkan di sini. Aku pergi sekarang. Tunggu. Orang-orangmu merusak makam ayahku. Bagaimana kau bisa pergi? Jangan memutarbalikkan fakta. Kau sendiri yang merusak makam itu. Orang-orangku hanya memberimu alat. Saat kau membutuhkannya, kau menaburkan abunya dan memecahkan kotaknya sendiri. Apa kau berharap kami tetap di sini melihatmu menangis? Troy, bagaimana bisa? Mengatakan itu padaku? Kau tak bicara seperti ini sebelumnya. Aku salah? Jangan seret aku jatuh. Bersamamu, Jalang. Mia, beraninya kau memukulku? Kau tak tahu posisimu? Suruh anak buahmu minta maaf pada ayahku. Juga. Mereka baru saja memukul Nek. Mereka harus minta maaf. Kau belum paham. Bagi pewaris kaya seperti Troy Shaw, kau cuma mainan. Kau melukai seseorang. Perlu kuingatkan. Bahwa kau yang memintaku membelamu. Kalau tidak, aku sudah pulang. Setelah pemakaman Bibi Buyut, haruskah aku mempermalukan diri di sini? Anak buahku membantumu. Kuburannya sudah digali. Kau mau anak buahku minta maaf? Kau pikir mereka pekerja gratis dan pengacaraku cuma pajangan? Bagaimana sampai begini? Bagaimana hubungan kita bisa memburuk begini? Kau yang memulainya. Jangan salahkan aku atas akibatnya. Apa kau masih butuh permintaan maaf itu? Aku salah, Nek. Aku tak tahu truk bisa sebrengsek itu. Ayah takkan meninggal. Kalau bukan karena dia. Aku juga takkan menggugurkan anak. Maafkan aku, kumohon. Maaf, Mia. Tidak semua hal pantas dimaafkan. Dan tidak semua kesalahan bisa dimaafkan. Tidak, kumohon. Aku tak bermaksud begitu. Aku juga ditipu. Kau masih tak merasa bersalah. Kau terus menyalahkan orang lain. Hanya 2 orang di dunia ini yang mau menanggung kesalahanmu. Satu sudah mati. Yang satunya mati di sini.
Nek, apa kulakukan agar kau memaafkanku? Pergilah minta maaf pada Landon. Aku tak bisa memutuskan untuknya. Ayah, ayah. Aku salah. Aku sangat salah. Seharusnya aku mendengarkan kalian berdua dan menjauhi truk dan teman-temannya. Aku mendambakan kemewahan di lingkaran mereka. Aku buta dan tak punya hati. Aku benar-benar menyedihkan. Sekarang kalian sudah tiada. Apa yang akan terjadi padaku? Mia, egois sekali kamu. Sekarang kau cuma mengkhawatirkan dirimu sendiri. Nek. Tunggu aku, Nek. Mia, kita bercerai saja. Apa katamu? Cerai? Aku sudah minta pengacaraku menyusun perjanjian cerai. Akan kukirim padamu. Ke. Kau tahu apa yang kau katakan? Ayah mempercayakanmu padaku, tapi kau malah langsung menceraikanku? Bagaimana dengan janjimu? Landon memintaku untuk membantumu mempertahankan bayi itu. Bayinya tiada. Aku telah mengecewakannya. Jadi mari kita bercerai. Tidak. Ayah sudah. Ayah sudah pergi. Kau sudah mengecewakannya. Kalau kau menceraikanku sekarang, kau makin mengecewakannya. Mia. Sekarang, aku sangat menyesal. Pernah jatuh cinta pada wanita senaif dan sebodoh dirimu. Nek, kau cuma sedang marah. Bukankah kau mencintaiku karena kau suka aku yang polos? Tapi kepolosanmu membuat kita kehilangan Landon dan bayi kita. Tidak. Nek, aku bersumpah. Aku tak akan bergaul dengan truk lagi. Maafkan aku. Ayah sudah pergi. Kau juga tak boleh meninggalkanku. Ini tak mengubah apapun. Kalau kau tak setuju, akan kubawa ini ke pengadilan. Halo, Pak Smith. Lupakan perjanjian cerai. Aku yang akan mengajukan cerai. Aku tidak setuju. Nek, ayahku meninggal dan kau meninggalkanku. Tega sekali kau. Selain itu, bukankah kau bilang akan mencintaiku selamanya? Itu bohong? Aku sungguh-sungguh dengan semua yang kukatakan. Aku tahu. Aku tahu. Kau masih mencintaiku. Kau mencintaiku. Tak mungkin. Ah. Mia. Aku tidak langsung putus asa padamu. Kau berubah sejak Troy kembali. Karena lelucon, kau menyebabkan Landon tewas. Kau bahkan mengusirku tanpa peduli aku terluka.
Kau menghancurkan hatiku. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Tolong maafkan aku. Kau sama sekali tak menyesal. Kau cuma takut. Tak ada yang akan membereskan kekacauanmu. Nef. Ini belum selesai. Aku tak akan pernah setuju bercerai. Sama sekali tidak. Landon, selagi kau tiada, aku akan pastikan warisanmu tersebar luas. Mia sudah tak tertolong. Tapi kita masih bisa menyelamatkan banyak wanita yang sulit melahirkan. Dr. Hunt, gawat. Orang-orang berkumpul di luar. Mereka meneriakkan bahwa Anda bajingan. Keluar, bajingan. Keluar. Keluar sekarang. Mana mungkin bajingan jadi dokter? Suruh dia keluar sekarang. Tunjukkan dirimu. Bajingan, keluar. Tunjukkan dirimu. Kau tak pantas. Jadi dokter. Itu, Dia Nathan. Bajingan. Jangan berteriak di depan rumah sakit. Kau tahu ini rumah sakit. Bagaimana kau tahan bajingan jadi dokter? Kalian semua komplotan. Sama buruknya. Ada apa ini? Bajingan. Kau meninggalkan istri dan akui perbuatanmu. Dasar bajingan. istrimu sedang hamil. Tapi kau gagal menyelamatkan bayinya. Membunuh ayah istrimu. Kau meninggalkannya. Nathan, kau hina. Ya, kenapa kau tak mati saja? Mati sana. Omong kosong, Dr. Hunt tak melakukan hal seperti itu. Aku tahu. Mia, Keluar. Aku tahu kaulah yang menyebarkan kebohongan ini. Sayang. Maafkan aku. Aku tak punya pilihan meminta bantuan di internet. Sayang, jangan tinggalkan aku. Pergi sana. Dia bajingan. Lihat yang dia lakukan pada wanita ini. Dia masih berusaha mendapatkannya kembali. Membalas kesetiaan dengan penghinaan dan menyakiti. Sampah. kenapa kau tak mati saja? Mia, kau pikir trik seperti ini akan membuatku berubah pikiran? Sayang. Aku tahu aku tak bisa hamil lagi. Jadi aku sudah tak berguna bagimu. Tapi ayah menitipkanku padamu. Kau tak boleh meninggalkanku. Apa? Kau tak bisa hamil lagi? Bagaimana kau menelantarkannya? Dasar bajingan keterlaluan. Dia bukan cuma bajingan. Dia monster. Kau monster. Dasar monster. Mia, memberimu satu kesempatan terakhir demi Landon. Bawa mereka. Dan pergi. Sayang. Tak bisa hidup tanpamu. Jangan tinggalkan aku. Kesempatan sudah habis. Kok tega? Kalian semua sudah ditipu. Ini kebenarannya. Tidak. 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 Mia, sudah selesai? Apa? Job bersikeras bahwa dia tak bersalah dan tak berdosa, tapi dia ular berbisa tak berhati. Dia membunuh ayahnya, merusak makamnya, dan menyebar abunya. Dia menuduh suaminya. Tidak. Itu tidak benar. Aku tak pernah melakukan itu. Aku ditipu. Nek, kenapa ungkapkan ini? Apa kau tak tahu kau akan menghancurkan reputasiku sepenuhnya? Lalu, kau kira aku akan membiarkanmu memfitnahku saat aku punya bukti? Mia, kau anggap aku apa? Anjing setia? Kau tidak begini. Dulu, kau mendengarkan perkataanku. Seperti katamu? Itu masa lalu. Dr. Lark, suruh petugas keamanan mengusir dia. Tidak. Tak bisa lakukan ini, Nek. Mia, kita bertemu di pengadilan.
Rajam dia. Dia pantas menerimanya. Memang pantas. Nek, aku kehilangan ibuku saat kecil. Sekarang, aku juga kehilangan ayah. Aku tak akan punya anak nanti. Tega-teganya kau meninggalkanku? Ya, Tidak, Nek. Maaf. Aku ingin memulai hidup baru. Kumohon. Pak Han. Mungkin Anda harus memberinya kesempatan. Bagaimanapun, dia sudah jadi istrimu bertahun-tahun. Kau yakin dengan ini? Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan alasan perceraian saya. Wanita ini tak tahu malu. Dia sudah sejauh ini. Masih menolak bercerai. Tidak. Nek. Aku masih mencintaimu. Kalau kau memaafkanku, kita pasti bisa mulai lagi. Mia. Yang bisa membuatku memaafkanmu sudah meninggal. Bukan cuma 2 nyawa yang hilang di antara kita. Ada juga penghinaan yang tak terhingga. Yang Mulia, itu saja yang ingin saya sampaikan. Pengadilan dengan ini memutuskan bahwa penggugat berhak mengajukan perceraian. Istri terbukti bersalah atas perceraian ini. Dia tidak berhak mendapat harta gonogini. Sidang ditutup. Nek. Bagaimana bisa kau meninggalkanku tanpa apa-apa? Kau tahu aku tak bisa hidup sendiri. Kau sehat. Kenapa kau tak bisa bertahan hidup? Aku. Akan kuberitahu kenapa. Kau terbiasa jadi putri dan menikmati hidup manja, di mana semua orang memenuhi kebutuhanmu. Kau tak bisa menerima hidupmu yang sekarang, kan? Mia, kau parasit. Kau tak bisa hidup tanpa menumpang pada orang lain. Ironisnya, Landon dan aku meninggalkanmu karena ulahmu sendiri. Ke. Apa kau akan memaafkanku kalau aku memutus hubungan dengan truk? Itu tak ada hubungannya denganku. Nek. Itu tak ada hubungannya denganku. Semua ini salahmu. Kalau bukan karenamu, ayah tidak akan meninggal. Nek juga tidak akan sedingin ini padaku. Kalau bukan karenamu, semua ini takkan terjadi. Aku tak akan memaafkanmu. Halo? Dr. Han, Anda yakin mengundurkan diri dan bekerja di desa terpencil? Landon selalu ingin melakukan ini. Tapi dia tak bisa karena Mia. Aku akan membantunya mewujudkan harapan ini. Merawat perempuan yang mengalami kesulitan saat melahirkan. Baik. Kalau sudah memantapkan hati, lakukanlah. Dr. Hunt menerima kabar bahwa Trut mengalami kecelakaan mobil serius dan meninggal. Apa Mia yang melakukannya? Ya, kurasa ini takdir. Trut bisa selamat saat sampai di sini. Tapi Dr. Job satu-satunya yang bisa melakukan operasi itu. Kurasa apa yang ditabur akan dituai. Ya, ini karma. Kalau dia tidak ikut campur, Dr. Landon Job tidak akan meninggal. Dia juga terlibat. Ya, Ngomong-ngomong,
Mia sudah ditangkap. Pengacaranya menghubungi rumah sakit kita dan bilang dia ingin menemuimu. Baiklah. Aku akan pergi. Dan mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kali. Nate. Akhirnya kau datang. Aku tahu kau akan menemuiku. Kau tahu? Aku membunuh truk. Dia sudah mati. Tak ada lagi yang menghalangi kita untuk bersama lagi. Apa ini? Mungkin dia gila karena gangguan jiwa. Minta ahli menilainya. Kalau dia gila, lalu bagaimana? Dia akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Pantas dia. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara atau rumah sakit jiwa. Balasan. Nef, lihat aku. Aku sudah memutus hubungan dengan truk. Aku tak akan menghubunginya. Kita bisa mulai dari awal. Mia? Itu mustahil. Selain itu, mau meluruskan perkataanmu. Aku tidak datang khusus untukmu. Aku datang menemuimu terakhir kali. Atas nama Landon. Setelah ini, kita tak akan ada urusan lagi. Satu sama lain. Nef, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku di sini. Aku takut, Nef.